Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan ke-6. Materi pertemuan ke-6 di sini akan membahas tentang struktur program di bahasa pemrograman C++. Dalam hal ini aplikasi ataupun software yang saya menggunakan software Dev C++. Oke, untuk struktur program di bahasa pemrograman di C++, pada prinsipnya terdiri seperti yang ada di depan ini. Yang pertama, di paling atas ini ada yang namanya file header. File header di sini biasanya nanti akan diisi dengan atau yang biasa disebut dengan file include. Contoh include iostream atau contohnya include conio.h ataupun yang lain-lainnya. Selanjutnya, berikutnya ada yang namanya bagian deklarasi. Bagian deklarasi di sini mulai dari integer main buka kurung tutup kurung. Bagian deklarasi di sini sekali lagi nanti dimulai dari integer main buka kurung tutup kurung. Baru nanti di bawahnya dibuat yang namanya deklarasi. Entah contohnya kita nanti bikin deklarasi variabel atau contohnya deklarasi konstanta ataupun yang lain-lainnya. Selanjutnya ada yang namanya pernyataan. Pernyataan di sini merupakan statement. Nah, ada aturan baku yang harus difahamin oleh programmer atau calon programmer untuk bagian pernyataan ini. Intinya di akhir pernyataan atau di akhir statement harus diakhiri dengan titik koma. Nah, di bawah integer main di sini ada buka kurung tutup kurung kurawal. Ini sama halnya dengan begin untuk buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal ini menandakan bahwa sudah berakhir, sudah di akhir aplikasi atau sudah di akhir statement itu sendiri atau end nantinya. Oke, contoh selanjutnya untuk struktur di bahasa pemrograman C++ ada yang namanya file header. File yang berisi deklarasi berupa contohnya baik berupa konstanta, fungsi, kelas, namespace, dan sebagainya. Contoh untuk yang file header contohnya include iostream, file header yang digunakan untuk menampilkan perintah cout. Jadi kalau semuanya kita menggunakan perintah cout, kita harus menggunakan file header dengan nama include iostream. Selanjutnya ada include conio.h. File header yang digunakan untuk menampilkan perintah gets. Gets di mana perintah gets di sini biasanya digunakan untuk menahan tampilan dari aplikasi. Terus dalam C atau C++, setiap tulisan yang diapit oleh simbol seperti ini dianggap komentar, berarti nggak dibaca sebagai source code. Selanjutnya integer main, buka kurung tutup kurung. Kode ini menyatakan sebuah fungsi utama atau fungsi main. Selanjutnya using namespace std titik koma, baris ini memberitahukan kepada compiler bahwa program yang kita tulis menggunakan standar C++ library. Ini contoh untuk penjelasan dari struktur yang nantinya ada di bahasa pemrograman C++ itu sendiri. Contoh seperti yang ada di depan ini. Nah, untuk yang pertama ini file header, ada dua file header. Yang pertama file header include ini menggunakan tanda pagar include spasi buka kurung siku iostream tutup kurung siku. Iostream di sini digunakan untuk menampilkan kata cout. Jadi kalau semuanya kita ingin menampilkan kata cout, kita harus menggunakan file headernya. File header yaitu iostream. Selanjutnya ada include conio.h untuk file header di mana ini pasangannya adalah gets. Selanjutnya ada bagian deklarasi main program dari bahasa pemrograman C++. Selanjutnya ada buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Selanjutnya ada yang namanya bagian statement atau bagian definisi. Bagian definisi biasanya diakhiri dengan titik koma. Cout buka kurung siku tutup kurung buka kurung siku dua kali. Selanjutnya tanda kutip 2. Tanda kutip 2 di sini nanti kalimat apa yang akan kita tampilkan. Contoh kita akan menampilkan hello world gitu. Berarti yang akan muncul nanti di tampilan aplikasi kalau semuanya aplikasinya running berarti cuma kata-kata ini. Oke, ini kurang lebih. Atau contohnya kita bisa membuat seperti ini contohnya. Tanpa membuat contohnya using namespace std, kita bisa membuat seperti ini. Ini pun sama. Bisa juga. Oke. Selanjutnya ada perintah dasar yang ada di Dev C++ yang sering kita gunakan, yaitu perintah cout. Perintah cout ini biasanya digunakan untuk menampilkan tampilan kata atau kalimat.
cout atau yang biasa disebut dengan print, kata-kata yang akan ditampilkan. Untuk bentuknya adalah cout, selanjutnya buka kurung siku 2 kali, selanjutnya tanda string, kutip 2 kali. Kata-kata yang akan ditampilkan. Contoh, saya ingin menampilkan kata Avandi. Berarti cout buka kurung siku, string Avandi, kutip, tanda kutipnya 2 kali, selanjutnya titik koma. Berarti nanti tampilan outputnya adalah Avandi. Yang perlu kita ingat adalah akhir statement diakhiri dengan tanda titik koma. Ini yang harus dipahamin oleh programmer, terutama di programmer C++ itu sendiri. Selanjutnya saya masuk ke latihan praktikum 1. Latihan praktikum 1 atau latihan 1. Oke, contoh latihan praktikum 1, nanti kalian simpan filenya menggunakan nama latihan 1. Contoh saya buat contohnya latihan 1 seperti yang kemarin sudah kalian praktekkan. Ada include IOStream, include Conio.h, saya ingin menampilkan hello world. Caranya seperti apa? Dari Dev C++-nya diklik file new, selanjutnya source file. Kalian ketik seperti ini. Selanjutnya setelah selesai nanti tinggal kalian compile. Cara seperti apa? Untuk mengecek source code yang sudah diketik, lakukan compile dengan cara nanti di menu diklik menu execute, selanjutnya ada compile seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti nggak ada error. Selanjutnya kalian bisa menjalankan aplikasi kalian. Cara menjalankan aplikasinya, diklik execute, selanjutnya run. Tampilannya kurang lebih seperti ini, tampilan dari aplikasi kalian. Oke, untuk latihan praktikum kedua sebenarnya sama, cuman ada sedikit perbedaan. Saya buat seperti ini. Ini sama sebenarnya, nanti hasilnya pun sama. Selanjutnya silakan untuk latihan praktikum ketiga, silakan kalian buat tampilan seperti ini. Source code-nya seperti apa? Nanti kata-kata kalimat yang muncul pada waktu di running dalam belajar C++ di lab komputer. Source code-nya seperti apa? Selanjutnya, berikutnya, kadang-kadang untuk di source code kita ingin pindah baris contohnya. Dari baris pertama ke baris kedua. Pindah baris untuk membuat tampilan program yang baik pasti akan terdiri dari beberapa baris. Dalam bahasa pemrograman C++, untuk pindah baris ada 2 perintah. Ada 2 cara. Kalian bisa menggunakan tanda /n sebelum tanda petik berakhir. Sebelum tanda kutip berakhir, kalian bisa menggunakan /n. Atau tambahin contohnya buka kurung siku endl setelah tanda petik terakhir. Oke, contoh seperti ini nih. Hello world contohnya. Kalau ada kata atau kalimat berikutnya di bawah ini, kalian tambahkan ini. Hello world contohnya, selanjutnya saya pengen menampilkan di bawahnya nama saya adalah Justin contohnya. Atau contohnya kalau menggunakan yang kedua, kita bisa menggunakan hello world, selanjutnya kita menggunakan kurung siku 2 kali endl. Baru nanti ada statement berikutnya. Nah, untuk statement berikutnya kita nggak usah menggunakan ini kalau memang cuma ada 2 baris. Tapi kalau semuanya ada 3 baris, baris pertama kita menggunakan line new seperti ini, baris kedua kita menggunakan line new seperti ini, baris terakhir ya nggak usah. Contoh latihan 4, saya mau buat aplikasi seperti ini tampilannya. Selamat datang di SMK Perguruan Cikini Jakarta. Kurang lebih source code-nya seperti ini. Nanti kalian buka file baru, file new, source file. Selanjutnya cout saya akan menampilkan selamat datang. Saya menggunakan yang endl kutip. Selanjutnya buka kurung siku 2 kali endl titik koma. Selanjutnya saya akan menampilkan kalimat kedua di SMK Perguruan Cikini Jakarta. Nah, untuk yang baris kedua nggak usah menggunakan endl. Tampilannya kurang lebih nanti seperti yang ada di depan. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Tampilannya seperti ini nanti. Nah, seperti ini tampilannya. Kalian bisa menggunakan yang model seperti ini atau yang seperti ini, ada masalah. Kalau yang kedua ini bisa menggunakan yang /n. Kalau menggunakan /n sebelum tanda kutip terakhir. Oke, untuk praktikum kelima, latihan kelima, diminta kalian membuat seperti ini. Berarti kan ada 1, 2, 3, 4, ada 4 baris. Seperti apa tampilannya? Berarti baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris ketiga nanti saya menggunakan yang line new /n atau endl. Source code-nya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Ini kurang lebih untuk
untuk latihan hari ini. Oke, sambil saya praktekkan menggunakan bahasa pemrograman Dev C++. Oke. Oke, tampilannya kurang lebih seperti yang ada di depan ini untuk tampilan dari aplikasi Dev C++-nya. Contoh, saya ingin mengerjakan yang latihan pertama, file new source file. Contoh, saya buat file header-nya include iostream, selanjutnya include conio.h using namespace std. Selanjutnya integer main, buka kurung, tutup kurung. Selanjutnya buka kurung, kurung kurawan. Yang akan ditampilkan apa? Cout. Terus apa yang akan ditampilkan? Oke, contoh saya akan menampilkan di sini. Contohnya saya akan menampilkan selamat datang di SMK Perguruan Cikini. Jangan lupa tanda tutup kurung kurawan. Selanjutnya tambahin get seperti ini untuk menahan tampilan dari aplikasi itu sendiri. Terus tinggal kita klik execute kalau untuk ngecek apakah source code yang sudah kita ketik ini sudah sesuai atau belum. Nah, biasanya dia akan minta penyimpanan terlebih dahulu. Contoh, saya simpan contohnya silakan nanti kalian bikin folder di drive C atau di drive D kalian boleh. Contoh saya bikin folder di drive E saya contohnya. Pemrograman dasar, contohnya latihan praktikum contohnya, praktikum. Saya bikin folder dengan nama praktikum, nanti semua praktikum saya masukkan di sini. Contoh ini latihan 1 contohnya. Baru klik save. Lihat source S-type-nya langsung menggunakan Dev C++. Dia akan melakukan compile, ada error atau enggak. Nah, kalau seperti ini enggak ada error, kita bisa menjalankan aplikasi tersebut. Kita running. Nah, ini contoh tampilannya. Ini contoh tampilan untuk yang latihan pertama. Selanjutnya saya mau bikin untuk latihan kedua. Cara seperti apa? Klik file new contohnya. Saya pengen menerapkan yang menggunakan line new contohnya. Selamat datang. Selanjutnya baris kedua di SMK Perguruan Cikini. Oke. Caranya saya bikin lagi seperti ini. Tanda yang akan Nah, cuman sebelumnya ini harus dibuat line new contohnya. Untuk yang ini kita buat line new. Apakah kita mau menggunakan yang pertama? Contohnya kita menggunakan /n. Kita simpan contohnya, kita compile dulu, execute, compile. Saya buat dengan nama latihan 2. Nggak ada error. Kalau nggak ada error baru kita coba jalankan. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Berarti ada 2 baris yang nanti akan ditampilkan. Bisa kita menggunakan /n atau sebelum kutip, atau kita bisa menggunakan ENDL seperti ini. Bisa. Boleh kita menggunakan yang line new contohnya, atau contohnya kalau kita mau menggunakan yang ENDL boleh. Contoh saya compile dulu, selanjutnya sama hasilnya. Oke, untuk tugas kalian nanti masing-masing source code atau latihan yang sudah saya berikan, ada 5 latihan di pertemuan ini. Silakan nanti kalian
print screen. Di print screen source code-nya ini, di keyboard kan ada tombol print screen. Selanjutnya kalian nanti pindahkan ke Microsoft Word-nya tampilan source code-nya dan hasilnya. Nah, yang ini juga yang saya minta. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk materi pertemuan ke-5. Materi pertemuan ke-5, materi pertemuan ke-6 yang membahas tentang struktur di bahasa pemrograman C++. Dalam hal ini, saya mempraktekkan menggunakan bahasa pemrograman dari C++. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.